Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan lanjut. Pada kesempatan berbahagia ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami atau proyek kami mengenai pemanfaatan limbah cair industri tahu menjadi pupuk organik cair dengan bantuan efektif mikroorganisme. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Haidar Suwada Ahmad, bersama rekan saya Alia Dwi Septiani dan juga Ina Najah Nursafina. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal mengenai proyek ini, kami akan memanfaatkan limbah cair industri tahu yang notabene masih belum bisa dimanfaatkan menjadi pupuk organik cair yang bermanfaat dengan bantuan efektif mikroorganisme. Nah, ini merupakan simulasi dari prototipe yang telah kami ajukan pada matkul kewirausahaan dasar, di mana pemilihan logo ataupun body text dan lain sebagainya sudah kami coba untuk submit di mata kuliah tersebut. Nah, melanjutkan dari perbincangan yang sudah tadi dijelaskan mengenai mengapa sih kami tertarik untuk mengambil topik ini, karena pada dasarnya kami mengamati bahwasanya masih ada ataupun sangat sangat mudah sekali untuk ditemui bahwa di lingkungan kita, di lingkungan tempat tinggal kita, terdapat industri rumah tangga khususnya itu tahu dan limbahnya, yaitu limbah cair yang sangat belum bisa dimanfaatkan dan belum bisa diperhatikan sedemikian rupa oleh para penyelenggara usaha tersebut. Nah, pada dasarnya mereka itu sudah melakukan penanganan ataupun ibaratnya penanganan dasar, penanganan awal untuk menghindari terjadinya polusi bagi yang sangat berdampak bagi lingkungan mereka, misalnya dengan penyaringan karbon dan lain sebagainya. Akan tapi menurut kami hal tersebut tidak cukup untuk bisa dilakukan sebagai metode atau treatment awal untuk meminimalisir terjadinya polusi. Oleh karena itu, atas dasar hal tersebut kami berinisiasi untuk melakukan sebuah inovasi, yaitu dengan melakukan pengembangan produk, yaitu pengolahan limbah organik limbah cair khususnya dari industri tahu menjadi pupuk organik cair dengan bantuan efektif mikroorganisme untuk menjadi sesuatu hal yang bisa bermanfaat dan juga menguntungkan dari segi ekonomi bagi para pelaku usaha dan lingkungan sekitar. Atas dasar tersebut, kami melakukan beberapa analisa, yaitu mengenai masalah dan juga opportunity. Yang pertama, mengenai konteksnya, seperti yang tadi sudah kami jelaskan, bahwa masalah ini terjadi karena masih belum pahamnya para pelaku usaha akan usaha yang mereka pilih, bahwasanya mulai dari tata letak ruangannya, tata letak bagaimana cara mereka untuk mengatur bagaimana cara limbah itu sesuai dengan aturan yang berlaku dan lain sebagainya, yang seharusnya mereka menganut good manufacturing practice yang sudah diatur baik dari tata lokasi sampai dengan pembuangan limbah. Masalahnya seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal, bahwasanya limbah ini sangat berdampak bagi lingkungan karena kurangnya kesadaran dari para pelaku usaha akan polusi yang ditimbulkan. Alternatifnya sampai saat ini masih belum ditemukan metode yang lebih efektif selain dari penyaringan karbon tadi. Dan mungkin bisa teman-teman lihat juga seperti di PPT yang sudah ditampilkan minggu lalu, mulai dari customer yang akan kami tuju sampai dengan emosional dan quantifiable impact sampai dengan alternatif shortcoming-nya. Mungkin sudah kami jelaskan lebih lanjut waktu presentasi secara offline. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai problem interview dan survei result-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu kita masuk ke problem interview and survey result-nya. Ada beberapa pelanggan yang kita sudah wawancarai. Rata-rata pelanggan yang kita wawancara itu umurnya sekitar 20-45%. Tapi dari 100 respons ini, kita mendapatkan 69%
yaitu terdapat di umur 20 sampai 25 tahun. Terus apa sih mode wawancara yang kita lakukan untuk mensurvei produk kita ini? Mode wawancara yang kami gunakan adalah metode survei dengan menggunakan Google Form. Beberapa banyak dari mereka yang setuju bahwa ini adalah masalah dan menginginkan solusi. Berdasarkan hasil survei pelanggan yang setuju bahwa limbah industri bermasalah dan menginginkan solusi berupa pupuk organik cair sekitar 84%. Dari skala 1 hingga 10, hanya pelanggan yang mengisi nilai 9 sampai 10. Oleh karena itu, solusi ini diimplementasikan. Berapa banyak dari mereka yang mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan solusi baru? Nah, ini jawaban yang kita dapatkan dari 100 responden yang berusia 20 sampai 25 tahun. Sangat sedikit pelanggan yang tidak membutuhkan solusi baru. Berdasarkan survei terhadap 100 orang, hanya 2% yang memberikan skala penilaian 5 sampai 6. Tidak setuju dan 13% menjawab netral skala 7 sampai 8. Dan ini ada customer personanya. Contoh dari wawancara yang kita lakukan, yaitu dia berusia 20 sampai 25 tahun. Terus ada goals-nya, ada frustration-nya. Dan ini ada salah satu biodata yang sudah kita dapatkan. Dan selanjutnya wawancara ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia. Oke, baik. Selanjutnya ada market size estimation. Jadi di sini kami sudah melakukan estimasi pemasaran akan ditujukan ke siapa. Nah, di sini kami sudah membuat TAM, SAM, dan SOM-nya. TAM-nya itu untuk Provinsi Jawa Barat sendiri, jumlah petaninya itu ada sekitar 3.250.000 orang. Dan untuk SAM-nya, itu khususnya di wilayah Kota Bekasi itu ada sebanyak 59.512 orang, dan untuk SOM-nya itu ada di wilayah khusus Bekasi Utara itu ada sekitar 6.424 orang. Nah, setiap harinya di daerah Bekasi itu dihasilkan limbah cair dari industri tahu sekitar 385,5 liter per hari. Kita bisa bayangkan dalam satu hari saja sudah dihasilkan limbah sebanyak itu. Bagaimana untuk 1 minggu, 1 bulan, bahkan untuk 1 tahun, dan bahkan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, hal-hal tersebut bisa menyebabkan polusi di lingkungan. Nah, oleh sebab itu, makanya kelompok kami memiliki ide untuk bagaimana sih untuk mengatasi polusi yang ada. Nah, caranya dengan membuat pupuk organik cair. Nah, di sini ada value proposition canvas. Di sini ada alasan kenapa kami membuat atau memiliki ide untuk membuat pupuk organik cair. Tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya di awal bahwa banyaknya polusi yang sulit untuk diatasi, maka kami harus bisa mengubah masalah atau problem tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan bahkan bisa menghasilkan uang untuk memajukan perekonomian masyarakat di sekitar. Nah, oleh sebab itu, makanya kami memiliki cara untuk mengubah limbah untuk mengubah limbah menjadi pupuk organik. Nah, di sini yang tadi sudah dijelaskan solusinya. Nah, kami menawarkan solusinya itu berupa pupuk organik cair. Nah, untuk detailnya itu bisa menumbuhkan tanaman yang memang tidak usah dipisah gitu. Karena kan dari beberapa pupuk organik cair itu biasanya menggunakan, jika kita ingin menumbuhkan tanaman bunga itu dibutuhkan pupuk sendiri. Terus kalau misalkan untuk menumbuhkan tanaman sayuran itu pupuknya sendiri. Tetapi untuk produk kami itu ada satu jenis pupuk bisa digunakan untuk berbagai macam jenis tanaman. Dan juga kami bisa memastikan bahwa produk kami adalah 100% terbuat dari bahan organik dan tidak melibatkan campuran bahan kimia. Kenapa? Karena proses pembuatan POC ini menggunakan efektif mikroorganisme, di mana memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen untuk melakukan fermentasi. Dan biasanya fermentasinya itu dilakukan selama 14 hari.
Dan ini manfaatnya itu yang tadi untuk mengatasi limbah cair. Lalu di sini untuk mengurangi polusi yang ada di lingkungan, terus untuk mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan atau sharing materi mengenai milestone 2, di mana ada beberapa topik yang akan kami bagikan atau kami presentasikan. Yang pertama mengenai land canvas. Untuk land canvas sendiri memiliki beberapa poin yang dimana poin ini dijadikan sebagai acuan untuk kita menentukan sebuah ide permasalahan ini. Untuk yang pertama ada problem atau masalah, di mana masalah pertama atau sumber utama kenapa kami memilih topik ini sebagai ide usaha kami, yaitu jumlah dari limbah cair industri tahu itu sangat-sangat mengganggu atau sangat banyak. Yang kedua, kurangnya pengetahuan mengenai polusi oleh para produsen rumah tangga ataupun industri rumah tangga, khususnya dari industri tahu itu sendiri. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan dari para pengusaha ini akan bahaya atau cemaran yang ditimbulkan dari industri mereka. Nah, karena hal tersebut, solusinya adalah fertile floris atau pupuk organik cair yang diproses dari limbah organik ataupun limbah cair hasil industri tahu. Ini merupakan hasil ataupun ide yang akan kami lanjutkan atau kami kembangkan sebagai ide kewirausahaan ini, ide dalam matkul kewirausahaan lanjut ini. Memproses limbah menjadi sesuatu yang lebih berharga dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Selain itu, dapat sebagai media atau wadah untuk mengurangi cemaran-cemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita, merupakan salah satu poin yang akan kami tonjolkan atau kami angkat sebagai bahan untuk membuat ide bisnis ini. Dalam menentukan sebuah usaha, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita tonjolkan. Untuk unique values dalam usaha yang kita pilih ini adalah memproses limbah menjadi sesuatu yang berharga dan memiliki nilai jual, memiliki sesuatu hal yang dapat bermanfaat bagi lingkungan, merupakan hal yang akan kami tonjolkan. Di mana pupuk organik cair ini memberikan kesempatan bagi kita atau kesempatan bagi para pengusaha tahu untuk memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan sekitar akan dampak yang mereka timbulkan dari industri tahu mereka. Dengan bantuan dari efektif mikroorganisme ataupun mikroba pengurai dan sebagainya yang kami tambahkan atau kami hidupkan untuk membantu proses fermentasi dari limbah menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, yaitu pupuk ini, diharapkan dapat menjadi satu kesatuan yang berdampak bagi lingkungan dan juga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi kita, para pendiri usaha dan juga para pengusaha yang akan tumbuh berdampingan ke depannya. Untuk unfair advantage, di mana apa sih yang sebenarnya menjadi keuntungan ataupun yang kami tonjolkan sehingga tidak menjadi ataupun usaha yang kita pilih itu tidak mudah bagi para pesaing untuk mencontoh. Yang pertama, mungkin saat ini sudah banyak beberapa limbah ataupun beberapa limbah yang diolah menjadi pupuk. Akan tetapi para pengusaha pupuk ini belum bisa mengembangkan sesuatu inovasi yang baru. Nah, karena hal tersebut kita melihat peluang bahwasanya ini ada nih limbah tahu, limbah pupuk, limbah cair dari industri tahu yang masih belum banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha. Nah, itu menjadi salah satu poin penting di mana masih belum banyak pengusaha yang mendirikan atau mengembangkan pupuk organik cair dari limbah tahu. Mungkin mereka hanya mengembangkan pupuk organik cair dari limbah-limbah sayur atau dan lain sebagainya. Nggak concern fokus di usaha tahu ini sendiri. Yang kedua, yaitu
biaya produksi dapat dikurangi karena dengan adanya pengolahan dari limbah menjadi pupuk organik cair ini akan menjadikan keuntungan yang lebih bagi para penjual dan tentunya nanti akan meningkatkan perekonomian dari masyarakat sekitar itu sendiri. Selain itu, ada juga customer segment. Selain konsepnya harus sudah terstruktur, unique value sudah menjadi poin penting yang kami tonjolkan, kami juga memikirkan beberapa customer segment. Untuk customer yang akan kami tuju ini adalah mungkin dari petani, ibu rumah tangga, greenhouse, garden house, dan lain sebagainya. Nah, akan tapi untuk fokus dari customer kami adalah mungkin para petani yang dari lingkup kecil sampai besar juga sebenarnya bisa disegmentasikan, akan tapi masih perlu waktu yang cukup lama ibaratnya untuk memperkenalkan produk kami. Dan mungkin itu harus berjalan secara dinamis lah, nggak mungkin secara cepat dapat langsung berkembang. Untuk key metricnya sendiri adalah number of order, dan HLC atau high level konsepnya sendiri adalah eh, pupuk organik cair yang berasal dari limbah cair industri tahu. Selain itu, yang kedua yang merupakan high level konsep yang menurut saya juga termasuk yang paling penting yaitu one fertilizer for all types of plant, di mana berarti yaitu satu jenis pupuk untuk semua jenis atau semua types of plant, semua jenis tanaman, di mana pupuk kami ini kami ciptakan ditujukan untuk semua jenis tanaman, baik itu tanaman perkebunan, buah-buahan, hortikultura, dan lain sebagainya. Dalam artian lain, kan ada nih pupuk-pupuk yang dikhususkan untuk, oh ini hanya untuk tanaman hortikultura, oh ini hanya untuk buah dan sayur, oh ini untuk tanaman di sawah, bla bla bla. Nah, untuk kami ini, kami eh, masih upaya pengembangan gimana sih caranya biar pupuk ini bisa kami pasarkan dengan berbagai macam aplikasi. Dalam artian lain, bisa digunakan dalam semua jenis tanaman. Seperti itu. Untuk channelnya sendiri, kami menggunakan platform semua sosial media, baik dari Instagram, Facebook, dan lain sebagainya, yang bisa kami manfaatkan sebagai media atau platform kami untuk men-share. Oh ini loh, pupuk ini seperti ini, pupuk kami seperti ini. Sehingga karena mungkin generasi sekarang udah milenial, bahkan generasi bapak-bapak ibu juga sudah mulai bergabung dengan sosial media. Jadi menurut kami sosial media merupakan salah satu media yang paling penting dalam perihal untuk sharing mengenai seberapa penting bagaimana kita cara mengolah limbah menjadi suatu hal yang lebih bermanfaat, dan tentunya itu bisa produk itu bisa dibeli dan juga dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dilakukan oleh teman saya. Terima kasih sebelumnya. Saya lanjutin yaitu ada competition analysnya. Yang pertama itu pasti ada benefit. Nah, di sini ada produk, ada harga, ada branding channelnya, ada packagingnya, ada market reviewnya, sama UVP-nya. Kompetitor pertama yaitu ada Infarm, pupuk organik cair premium. Terus ada kompetitor 2, Agro Lestari, yaitu pupuk organik penyubur dan pelebat buah. Dan yang ketiga itu produk kita sendiri, yaitu Fertile Floris, pupuk organik cair penyubur tanaman. Nah, untuk harganya sendiri pun di sini pasti beda-beda. Nah, kompetitor yang pertama itu harganya 40 sampai 75.000, kompetitor 2 76 sampai 95.000, dan untuk usaha kita sendiri itu harganya 40 sampai 70.000. Branding channelnya itu di sini kita semua hampir sama. Sosial medianya itu ada Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Terus untuk marketing place-nya kayak belanja online-nya itu kita di sini semua juga sama, ada Shopee, Tokopedia, Blibli, Lazada, dan website sendiri. Nah, untuk packagingnya sendiri, di sini kita beda-beda. Yang untuk Infarm, kompetitor pertama itu dia memakai botol 250 dan botol 500 ml dengan pump lotionnya. Nah, yang kompetitor 2 itu botol 1 liter
dengan with cap and transparent bottle with black cup. Dan kita sendiri itu size botolnya 500 ml sama 1 liter dan 250 with dan spray cup gitu. Nah, untuk market view-nya itu kompetitor yang pertama 4,5 banding per 5. Terus ada kompetitor 2 4,7 dari 5. Dan untuk kita sendiri kita belum ada market review-nya karena belum kita sebarkan. Nah, di sini ada UVP-nya. UVP-nya itu di sini yang pupuk argo berkelanjutan dengan formula khusus dari para ahli pertanian yang berfungsi merangsang pertumbuhan dan pembuahan tanaman yang kompetitor pertama. Untuk kompetitor kedua ini itu ada membantu menyuburkan tanaman tersedia untuk tanaman bunga, sayur, buah, dan terbuat dari bahan organik. Dan di sini yang punya kita sendiri itu ada toko bunga subur dengan bahan baku dari limbah produksi tahu yang terbukti mampu merangsang pertumbuhan dan pembuahan tanaman 100% berbahan organik. Nah, oke, selanjutnya di sini ada contoh dari 2 kompetitor yang kita jadikan tujuan. Di sini ada kompetitor pertama, dia pakai botol yang 50 sampai 1 liter. Dan di sini bentuk botolnya seperti ini. Itu kayak dipompa gitu. Dan di sini ada kompetitor 2. Kalau kompetitor 2 itu kayak botol biasanya aja. Tinggal tutup dibuka aja. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alia Dwi Septiani. Baik, selanjutnya adalah link dari MVP kelompok kami. Di sini di sebelah kiri bisa kita lihat ini adalah contoh videonya, video iklannya. Nah, di sebelah kanan adalah barcode dan link untuk mengakses videonya. Nanti untuk videonya bisa dilihat lebih jelas dengan scan barcode atau melalui link. Nanti akan disisipkan di akhir video. Oke, berikutnya. Nah, ini ada contoh, bukan contoh sih sebenarnya, banyaknya viewers yang menonton iklan kami, produk kami itu ada 51 orang. Itu terakhir 2 hari yang lalu. Terakhir itu 51 orang, mungkin sekarang sudah bertambah lagi. Selanjutnya di sini ada penilaian tentang MVP. Nah, MVP yang kami buat itu MVP validation itu yang pertama MVP kami itu berisikan tentang keuntungan dari produk kami itu apa, terus bentuk fisik dari produk kami itu seperti apa, dan lokasi penjualan itu di mana. Nah, ini kan karena dibuatnya PowerPoint-nya itu minggu lalu, makanya ini datanya berdasarkan minggu lalu. Nah, kami sudah menyebarluaskan MVP berupa link dan scan barcode itu sekitar 5 hari sejak kami membuat video MVP-nya. Nah, targetnya siapa saja? Target audiensnya tadi sudah dijelaskan di awal bahwa target pasar kami itu meliputi petani, ibu rumah tangga, garden house, greenhouse, seperti itu. Nah, bagaimana sih kita mendapatkan audiens untuk menonton MVP kami itu? Biasanya kita melakukan sharing melalui WA group atau mungkin melalui Instagram, seperti itu. Atau mungkin melalui WhatsApp story juga bisa. Nah, hasil dari MVP validation itu banyak dari viewers, banyak dari jumlah penonton itu tertarik dengan produk kami. Karena kami juga memberikan diskon, di video itu kami memberikan diskon ada buy one get one itu periodenya sampai bulan Desember 2023. Promonya akan berlanjut sampai Desember 2023. Nah, apakah customer keberatan dengan harga yang kami bandrol? Itu tidak, karena kami membandrol harga juga cukup terjangkau dari 40.000 hingga 70.000 rupiah. Sedangkan produk lain itu ada yang sampai ratusan ribu rupiah. Kalau kami membandrol harga segitu dirasa juga sudah cukup
tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Dari beberapa customer juga banyak yang tertarik dan akan membeli produk kami lagi karena ada beberapa yang sudah mencoba produk kami dan ternyata mereka cocok dan puas dengan hasilnya, jadi mereka akan membeli lagi. Biasanya customer yang sudah membeli produk kami akan meminta tolong untuk mempromosikan kembali secara lebih luas, biasanya melalui yang tadi sudah saya sebutkan melalui WhatsApp seperti WhatsApp Story dan WA Group. Nah, kesimpulannya, produk kami diterima di masyarakat luas, jadi produk kami bisa diperjualbelikan. Nah, target pemasarannya juga tadi sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, meliputi petani, ibu rumah tangga, dan garden house. Sebenarnya mungkin untuk ibu rumah tangga itu harus dilakukan sosialisasi lebih lanjut karena ada beberapa produk kami yang memang perlu pengenceran dan ada yang tidak perlu pengenceran. Kalau untuk produk yang dalam kemasan 500 ml itu perlu pengenceran. Dan biasanya kami merekomendasikan untuk produk yang 250 ml dengan tutup spray itu dipergunakan untuk ibu rumah tangga karena itu lebih simpel dan tidak perlu pengenceran. Nah, langkah selanjutnya apa sih? Nah, langkah selanjutnya dari kelompok kami yaitu memperluas target pemasaran seperti membangun market platform digital seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Tentunya jika kita akan membuat platform digital seperti ini, kita harus melengkapi syarat-syaratnya yang diminta oleh platform tersebut. Seperti itu. Baik, demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai milestone 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.